Hey, halo, lu semua lagi dengerin gue Hari Mukrifan. Kita kembali lagi di podcast dulu. Di sore Sabtu yang cerah ini, masih di kota perantauan, Bandung City, kota Bandung. Yang dimana gue udah ngabisin 5 tahun di sini, merantau gitu ya. Dan hari ini, seperti yang kalian baca di judul, di thumbnail gue juga, gue mau bahas soal rantau. Yang mungkin banyak dari kalian yang denger ini juga relate ya, juga dalam kondisi merantau juga sama kayak gue. Tapi seperti biasa, gue nggak sendirian. Kali ini ada seorang teman kantor sih, teman kantor, eh junior gue. Tapi kayaknya umurnya nggak beda jauh deh, soalnya gue masih muda kan. Ada Fahma Roswita. Hey, Halo, halo, halo. Fahma Roswita. Jadi kita mau bahas rantau nih hari ini nih, Faham. Yuk, yuk, yuk. Jadi sebelum kita bahas, alangkah baiknya kamu memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman pendengar sekalian. Kamu tuh siapa dan kepentingannya apa di sini? Silakan. Halo semuanya, aku Fahma, juniornya Mas Ivan. Sibuk apa? Eh Sekarang sibuknya bekerja di satu kantor yang Oh iya sama benar dengan ya. Mas Iya Ivan, benar. walaupun beda ini ya, beda Beda job desk kerjaan, ya, beda beda kerjaan. beda job desk gitu. Eh karena tadi bahasnya anak rantau ya. Anak Sebenarnya rantau. tuh aku newbie banget nih kalau rantau. Oh iya benar. Aku tuh dulu tuh adalah anak yang rumahan banget. Hmm, Tiba-tiba merantau gitu aja. Ini baru setahun tahun. setengahan lebih lah, setahun setengahan Iya. lebih. Mau jalan 2 tahun sih ini. Oke. Gitu. Jadi kalau urusan rantau kayaknya aku lebih duluan Lebih ya. expert Mas Ivan deh kalau rantau ya. Iya, aku kalau Soalnya udah lama, udah lebih lama. tapi kamu benar-benar baru tahun ini. Maksudnya sebelumnya kan enggak ya? Kamu kan di Jogja, kuliahnya di Jogja. Berarti keluar dari Jogja baru ini. Iya, kalau yang tinggal lama bener-bener tinggal di luar Jogja bener-bener baru ini. Ngekos juga ngerasain ngekos juga baru ini. Kalau misalnya kemarin sih emang kayak sempat ya kayak yang kayak KKN terus Oh iya. atau apa Iya itu. PKL gitu sih pernah ya. Cuman kan itu kayak cuman sebulan 2 bulan gitu. Nah kalau ini tuh bener-bener yang baru bener-bener keluar rumah nih ini banget gitu. Baru kali ini. Baru kali ini banget. Jadi, nah ini yang pengen aku korek-korek nih. Sebenarnya jadi ya teman-teman, rantau itu sebenarnya pas kita brainstorming sama gua brainstorming sama Fama sebelumnya, ide dia sih sebenarnya sih mau bahas ini sih karena oh iya gua lihat dia juga masuk juga, dia anak rantau, gua anak rantau, cuman kalau gua pribadi sih ngerantau dari tahun kapan ya? Sebenarnya dari 2010 malah, dari kuliah. Jadi gua tuh Iya, iya. aku tuh pakai gua ya, gua biasanya pakai gua sih, tapi Ya nggak apa-apa sama sih. kamu pakai aku kamu aja. Aku orang Jawa soalnya ya. Jadi aku kamu gitu. Kalau lo tuh kayak nggak pantas gitu. Apa medok banget Mas, sumpah. Bener, bisa bisa kita lihat kok. Cuman kalau di Bandung kayaknya selain gua lu juga pakai. Nah, itu juga nanti yang mau aku bahas soal culture shock juga. Iya bener-bener. Nah, Culture jadi shock banget. nah gitu. Jawa ke Sunda bayangkan guys. Nah, makanya jadi yang pertama nih, aku tuh sebenarnya dari tamat SMA sih udah ngerantau walaupun di satu provinsi yang sama cuma beda eh, merantaunya kuliahnya ke ibu kota kabupaten gitu. Akunya rumahnya di kabupaten yang pelosok banget. Jadi intinya kalau terbilang dipisah dari orang tua sih udah 10 tahun sih. Kuliah hampir 4 tahun, di Jakarta 2 tahun, dari 2015 di sini Bandung 5 tahun. Berarti udah 10 tahun ngerantau, gila. Gua udah tua di luar. Udah sering pindah-pindah lagi ya. Iya, tapi alhamdulillah KTP-nya udah Bandung. Alhamdulillah. Iya iya iya. Iya iya. Benar. Jadi yang aku mau tahu dari Fahma itu adalah yang pertama nih, sebelum kita bahas soal di Bandungnya, apa sih yang membuat kamu memilih untuk keluar dari Jogja? Padahal sebenarnya kamu punya pilihan untuk tetap stay di Jogja. Bener bener bener. Iya sih sebenarnya kalau secara instansi ya itu Iya, bisa benar. bisa Itu bisa maksudku ya. bisa banget milih di Jogja. Kenapa nggak milih di Jogja? Kalau yang alasan kerja sih pertama karena di Jogja saingannya banyak banget. Lebih banyak daripada kalau milih instansi yang di Bandung.
secara itu ya, secara logik aja kayak lebih apa probabilitasnya kan menaikkan tingkat probabilitasnya ya. Terus kalau apa secara kenapa sih milih keluar dari Jogja? Ini saatnya untuk mengatakan keluarlah dari zona nyaman, asik. Jadi jadi Fama ini sebenarnya ya teman-teman, dia anak teknik nuklir ya. Sebenarnya dia punya pilihan buat tetap di kantor kita yang Jogja, tapi dia milih Bandung. Itu sebenarnya pengen gua tanyain, yang belum gua tanya sama dia juga setahun ini. Kenapa ke Bandung? Alasan dia itu karena probabilitas di Jogja lebih lebih susah dibanding di Bandung. Padahal dia harus meninggalkan orang tua dan keluarganya di sana ya. Tapi aku rasa itu bukan keputusan yang mudah ya, Fam ya. Iya. Heeh. Dan gimana dulu tanggapan orang tua ketika kamu memilih, ini kan jauh banget nih, 10 jam bisa. 10 jam ya, kereta 8-10 jam, kalau apa darat biasa mobil 12-an lah, heeh, bis 12 lah. Gila, 12 jam. Nah, dulu tanggapan orang tua gimana? Pak, Bu, aku mau ke Bandung, aku mau keluar, aku mau ini gimana? Iya ya, keputusan yang berat karena gini, pertama orang tua anaknya cuma 2, perempuan semua. Kakak saya sudah ya ikut suami, sedangkan tinggal saya ya yang anak bungsu ya. Memang ya sebenarnya berat nggak berat sih, antara pertama tuh namanya juga anak muda ya, masih ambisius gitu kayak pingin merantau lah gitu, masa ngerasain merantau, masa 20 sekian tahun di Jogja mulu gitu. Terus ya pengen merantau aja, pengen ayo ayo bisa 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 istilahnya tuh kayak ayo bisa hidup mandiri gitu. Sama ya itu kayak ada challenge tersendiri kan kalau 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 hidup sendiri, terus istilahnya tuh belajar bener-bener belajar mandiri, dan itu emang bener-bener kerasa, "Oh gini ya rasanya ngerantau, oh gini ya hidup hidup bener-bener sendiri." Ini literally sendiri ya sekarang juga. Tapi benar-benar keluarga juga nggak ada dong di sini dong. Bandung ya sama sekali nggak ada. Karena pilihannya mungkin kalau Jakarta mah ada sih saudara yang di Jakarta. Cuma nggak mau di Jakarta kayaknya tuh terlalu gimana gitu. Jakarta keras gitu. Heeh. Terus habis itu ya udah sih jadi milihnya ke Bandung gitu. Yang nggak di Jogja dan nggak di Jakarta. Kan Bandung. Tapi kalau kota lain nggak apa-apa. Selain nggak di Jogja, yang penting nggak di Jakarta juga. Berarti kota lain nggak apa-apa dong berarti. Kota lain? Mana dulu kota lain? Emang ada ya kota lain? Magelang. Aduh, nggak deh. Dekat Jogja. Jadi berarti kamu dari zaman kuliah itu benar-benar di rumah ya. Berarti memang nggak ngekos sama sekali. Berarti memang semua kehidupannya di rumah dan baru ini mandiri berarti ya. Baru ini ya. Dan Aku lahir, hidup, sekolah, lulus kuliah di Jogja. Jadi kayak 20 sekian tahun hidup di Jogja tuh kayak ya beberapa ada yang emang suka ya sama kota Jogja gitu. Cuman ya sebenarnya bukan bosen sih, kayak kayak ayo cari tantangan baru gitu. Ya itu keluarlah dari zona nyaman itu tadi, yoi gitu. ini menarik karena dia anak perempuan, anak rumahan, anak perempuan, anak bungsu, dan biasanya di privilege kita itu orang-orang Indonesia yang standar gitu, anak perempuan bungsu itu jarang banget biar diizinkan keluar biasanya. Apalagi jauh banget gini ya, itu orang tuanya udah luar biasa banget dan udah sangat mendukung karir anaknya nih. Oke, itu dari yang pertama. Yang kedua adalah soal culture shock nih. Kan kamu benar-benar Jawa banget dari Jogja, yang kita semuanya tahu Jogja tuh Jawanya pure banget lah gitu kan. Ke Bandung yang Sunda banget, dan juga Sundanya itu juga dibilang halus enggak, dibilang keras banget sih, bukan Sunda yang keras banget juga, tengah-tengah lah gitu. Pernah ketemu nggak misalnya culture shock yang kamu nggak temuin di Jogja dan di sini baru ketemu, dan ngalamin nggak? Kalau culture shock gimana ya? Tapi kalau misal yang kayak misal gini, biasanya ya kalau di Jogja Jawa mayoritas ya. Temen aku ya sekelas itu ada Sunda, cuman emang 1-2 dan itu kayak kayak ya minoritas. Jadi dia kalah sama orang Jawa, dan
akhirnya dia jadi ngikut Jawa, ngikut Dia nggak nunjukin Sundanya kan? enggak sama sekali, dan jadi dia kebawa ke Jawanya, jadi dia belajar ngomongnya bahasa Jawa dan lain sebagainya. Tapi kalau sesama orang Sunda ngomongnya terus bahasa Sunda emang gitu. Nah, kalau di sini aku nggak tahu ya, aku bukan bermaksud dominan ya, cuman emang aku suka kelepasan bahasa Jawa. Jadi sama teman-teman di sini banyak banget yang asli Sunda kan, asli asli banget Bandung. Ya ngopol-ngopol Cimahi gitu ya. Cuman kan asli banget Sunda ya. Jadi tuh kayak aku ngomong apa gitu mereka tuh kayak, "Hah, apa?" gitu. Itu maksudnya sampai lupa itu bahasa Indonesianya apa, mau jelasin itu biar biar ada padan katanya di Sunda bahasanya apa. Kayak misal nih, sumu, sumu itu panas. Haredang. Kan aku aduh, kayak di kantor nih. Aduh, sumuk banget. Sumuk apaan, Mbak? Apa ya? Bentar. Oh, panas, panas, panas yang gerah gitu loh. Oh, itu haredang di sana. Oh, gitu kan jadi kayak gitu. Tapi kan kayaknya sekarang haredang karena ada lagu haredang jadi biasa aja ya gitu. Paling panggilan. Biasanya Ndo ya? Enggak juga sih, Mas Mbak ya. Mas Mbak sih yang Kalau di sini kan panggilnya Teteh Fama gitu ya. Kalau Neng, Neng ya. oh Neng. Kadang Kalau belanja misalnya. ke warung gitu Neng gitu. Kan manggilnya juga A atau apa kan kebiasaannya Mas ya manggilnya. Mas, Mas, ini berapa gitu. Kan orangnya jawabnya mungkin kayak oh mungkin tahu kali ya akunya orang Jawa jadi gitu. Itu panggilan terus apa lagi ya? Itu sih masih kadang tuh PR membahasakan bahasa keseharian yang aku biasanya ngomongnya bahasa Jawa atau apa gitu, terus itu cari padanan katanya ke Indonesia, terus jadi disundain gitu yang masih PR itu. Kadang sama temen satu mes aja juga ngomongnya bahasa Jawa karena banyak banyak orang Jawanya kan. Cuman kayak sama temenku satu yang orang Sunda kan dia juga, "Itu apa teh artinya?" Jadi mikir lagi. Tapi berarti di rumah itu memang pure bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia? Apa campur gitu? Campur lah, campur. Aku mungkin kadang ada orang yang ngira, orang asli Jawa berarti lembut, halus. Tapi kamu enggak pecicilan? Iya, memang loh, outlier ya gitu kayak kayak membranding diri yang berbeda gitu. Enggak sih, sebenarnya apa ya, karena juga bukan keluarga yang ini banget ya, yang Jawanya saklek banget gitu juga enggak. Jadi enggak juga. Cuman ya memang orang tua dua-duanya asli Jawa dan bahasa keseharian ya mix Jawa Indonesia walaupun Jawanya juga enggak yang halus banget yang kerama gitu juga enggak. Soalnya ada beberapa teman juga yang keluarganya tuh yang iya yang ngomong sama ditelepon sama orang tuanya tuh aduh ngomongnya halus banget terus enggak aku banget gitu. Aku masih bahasa Indonesia, masih bahasa Indonesia campur bahasa Jawa kalau di rumah, tapi enggak yang halus. Jadi culture shock-nya lebih ke bahasa. Tapi ada nggak sih kayak bahasa yang memang ya itu tadi pasti kita baru dengar juga dari kamu juga baru dengar di sini kayak misalnya cenah-cenah gitu kan. Itu kan happening banget tuh. Itu penasaran banget aku tuh dari awal tuh cenah ini apaan sih kenapa orang cenah itu tuh jadi imbuhan bukan padahal artinya tuh katanya ya bukan maksudnya enggak dia jadi seperti tidak memiliki makna spesifik gitu. Benar. Jadi kalau di Sunda tuh banyak lah yang tidak memiliki tapi walaupun aku bukan orang Sunda tapi karena udah belajar juga sama kayak kamu cenah terus mah teh da gening ketang gitu itu banyak banget loh maksudnya sampai sekarang ada nggak misalnya Itu sampai bercandaannya aku kenapa nanaonan itu artinya apa-apaan bukan a-apaan kan bener nah apa-apaan gitu kan harusnya kan karena nanya di depan ya jadi harusnya a-apaan bukan apa-apaan gitu kan aneh ya. ya jadi dari bahasa itu kan agak beda nah kamu udah ini nggak sih udah ke-trigger belum maksudnya dari bahasa di sini keseharian di sini di kantor terus di lingkungan mungkin lingkungan tempat tinggal ataupun daerah sini kamu udah mulai ikut-ikutan belum kayak misalnya yang kayak tadi ngomong udah pakai ini mah ini teh gitu
Dikit-dikit sih paling, cuman memang nggak banyak ya, karena kosakata aku juga terbatas gitu. Tapi ya dikit-dikit aja sih. Dikit-dikit ya. Jadi mulai kalau dari bahasa shock culture-nya itu ya perbedaannya. Itu kalau kalau dari makanan. Nah, kalau aku kira sih kalau dari Sunda di Bandung dan juga Jogja nggak beda jauh sih. Walaupun mungkin di Jogja berapa kali aku ke Jogja memang itu agak beda. Aku sebagai orang Sumatera, kalau memang mau makanan Jogja itu sebenarnya nggak masuk di aku gitu kan. Manis ya, Manis, aku nggak bisa makan makanan yang kayak misalnya ada gulanya itu, sambal yang ada gulanya aja aku tahu gitu. Kalau aku pribadi ya. Kalau di Sunda mungkin nggak beda jauh lah sama Jawa. Ada nggak sih hal lain yang kamu temuin di sini tapi kamu nggak temuin sebelumnya di Jogja sana selama 20 sekian tahun? Kalau makanan ya, makanan orang selalu bilang makanan orang Jogja itu manis. Itu karena kalian pas makan yang manis-manis aja, kalian nggak makan yang pedas, kalian nggak makan yang sorry, sorry. Emang aku suka memekakan telinga orang sih. Emang itu pas kalian makannya yang pedes-pedes aja kali guys gitu. Sebenarnya ada juga yang makannya pedes. Kayak misalnya ya gudeg, orang tuh selalu bilang, apalagi orang Sunda ya, kebanyakan beberapa temen yang orang Sunda itu kayak bilang, "Nggak begitu suka gudeg, soalnya manis teh," gitu. Lah, emang iya? Ada tahu apa gudeg yang pedas, ada gudeg yang gurih. Gudeg yang gurih itu biasanya yang gudeg basah. Nah, ini kalian kurang main pasti. Kalian pasti taunya Yujum kan gitu. Yujum tuh emang standar banget ya, standar standar gudegnya orang Jogja gitu kan, mesti orang mikirnya Yujum gitu. Padahal ada loh, ada gudeg pawon, ada gudeg permata, ada gudeg yang di Malioboro tuh apa ya, gudeg Bromo apa ya kalau nggak salah. Tuh ada gudeg-gudeg yang bukanya tengah malam dan itu gudegnya basah. Jadi ada kuahnya gitu, kayak opor gitu loh, tapi lebih kental gitu. Heeh, lebih gurih gitu, santan. Itu sih kalau makanan sebenarnya sebenarnya aku ini sih, kalau di sini kan makan banyak lalapan ya. Aku tuh ya biasa aja sih sama lalapan, cuman nggak begitu suka lenca. Oh iya, aku juga. Iya kan? Iya sama aku juga. Nggak. Rasanya tuh kayak gimana gitu. Iya, iya. Aneh banget. Aku tuh dulu pertama pertama kali nyoba itu tuh justru waktu PKL. PKL aku dulu di Bogor. Terus kayak di apa? Warung ramesan gitu. Nah, ternyata ada itu lenca itu, terus habis itu nyobain tuh apa terus kayak, rasanya aneh. Ya maaf ya, bukan bukan apa-apa, cuman bukan selera di lidah aja gitu. Heeh. Itu makanan ya. Kalau yang lainnya paling cuaca, suhu. Sumpah di Dago dingin banget sih. Banget, banget guys. Adem banget. Kalau di Jogja kan akhir-akhir ini kan tropis ya, maksudnya di pantai agak jauh. Kalau dari gunung juga nggak gunung-gunung banget gitu kan ya. Selama aku ke Jogja juga panas sih di situ ya. Tapi kadang malam-malamnya juga dingin juga. Anehnya gitu. Itu dari makanan, berarti kalian semuanya yang lagi dengar dan beranggapan makanan Jawa itu manis, itu cuman stereotype kalian aja, guys. Jadi itu cuma mindset kalian karena kalian belum nyoba yang pedas di sana juga sebenarnya ada ya, Fam ya? Ada. Kalian aja nggak tahu. Karena kalian ke Jogja mainnya ke situ-situ aja gitu kan. Padahal masih banyak yang belum kalian eksplor Jogja gitu kan. Oke, itu tadi soal makanan, soal culture shock nih. Terus, cuaca juga kata Fama tadi agak beda, terutama di Dago karena Fama tinggal di Dago. Dulu gue juga 2 tahun lebih di Dago dan itu dingin banget. Di tempat yang sama Di ya. tempat yang sama gua dulu gila, Dago beda sih dinginnya sama rumah gua sekarang walaupun di gunung juga, cuman Dago lebih lebih banget gila. Walaupun walaupun sih aku kata teman-teman aku, apalagi yang orang asli sini ya, Bandung tuh udah nggak dingin, Mama nggak sedingin dulu. Tapi bagi aku tetap dingin guys, itu airnya menusuk tulang sekali kalau pagi-pagi. Aku jadi anak manja di sini mandinya pakai air panas gitu. Karena gimana ya? Kulit aku tuh sebenarnya bukan sensitif juga sih, cuman emang itu loh tipe yang misal nih habis main ke pantai kan panas banget. Itu tuh ini ngelupas kayak yang sini hidung gitu tuh ngelupas atau yang
misal dari tempat dingin yang entah dari gunung atau apa, itu kan juga suka ya kalau orang-orang itu suka ngelupas gitu. Ya gitu, kayak gitu. Itu beberapa bulan awal tuh kayak gitu kulit. Bahkan juga ini ketombe. Apa kayak Iya, kayak kalau jadi kering gitu loh karena mungkin keramasnya airnya kayak terlalu dingin gitu ya. Jadi kayak kulit kepalanya tuh juga beradaptasi gitu. iya, jadi bener banget tuh. Itu salah satu yang agak perbedaan yang kita agak menyesuaikan banget ya. Gue juga dulu, aku juga waktu di Dago, itu pertama kali seumur hidup kena sinus tuh di sini. Jadi mampet terus tiap pagi, flu terus, meler terus, tapi pas pagi-pagi aja subuh jam 4 tuh mulai. Nanti pas nyampe kantor udah agak siang udah enggak sih. Itu sampai sekarang malahan kalau dulu awal-awal di Bandung 2015 tuh memang nggak sekarang sih nggak sedingin dulu sih. Dulu tuh masih keluar masih ada uap-uap gitu. Cuman tapi kalau di Bandung sih apa ya bedanya dulu sebelum sebelum di Bandung kan aku di Jakarta. Kalau Jakarta tuh kan bawahnya mau mandi terus. Kalau di sini jarang banget mandi. Cuman mandi pagi aja, malam juga nggak ada mandi, cuci muka doang. Jadi Ih sama Mas, ya ampun. Maaf ya guys, bukan jorok. Tapi males. karena di sini tuh kita tidak membudayakan mandi malam karena orang sini juga nggak ada yang punya AC rumahnya. Jadi Iya. Nggak ada yang punya AC, nggak ada yang punya kipas angin guys, karena sudah dingin. gue punya kipas angin di rumah tapi nggak pernah dinyalakan, nggak pernah dinyalain, nyalakan lagi, blah blah. Jadi intinya udara juga ya, karena aku juga anak pantai, kamu juga di kan di Jogja juga kan, ya pantai deket lah gitu. Kalau di sini kita mau ke pantai jauh, cuy. Aku anak pantai banget nih ya Mas. Di Jogja kan kayak Atletis ada Drini sederet. Apa Indrayati apa? Indrayanti. Sederet tuh kan pantai semua ya di selatan tuh. Di sini tuh kayak mau ke pantai kemana? Nggak ada pantai di sini. Di tengah-tengah cuy di sini tuh. Iya. Pantai gila. Harus ke Pangandaran dulu ya kali jauh. Iya makanya jadi apalagi kalau aku kan rumahnya 2 kilo dari bibir pantai, jadi biasa tidur dengar ombak kalau pulang tuh. Kalau di sini kan apalagi di Dagu ya, suasananya kayak di komplek kan hening, sepi. Memang tempat buat istirahat banget sebenarnya, buat mager apalagi weekend gitu kan. Yoi, jadi jauh dari hiruk pikuk perkotaan gitu kan, walaupun ini tuh di tengah kota sebenarnya guys, cuman ya itulah ya perbedaan. Tapi aku rasa kamu tuh orang yang walaupun baru pertama, tapi anaknya adaptasi banget ya, maksudnya gampang lah menyesuaikan ya nggak sih? Apa enggak? Apa tidak tidak apa terlihatnya seperti itu, tapi sebenarnya nggak gitu. Eh, ini adaptasi apa dulu nih ya nih? Nah, kalau ini ya, maksudnya apalagi dibandingkan dengan kota Jogja yang kecil, Iya. jalannya gampang banget dihafal. Iya. Sangat berbeda dengan di sini yang aku bingung aku kalau ke sini tuh mau main kemana Mas, karena nggak tahu mana-mana. Takut keluar jalan. Ada sih, ada kendaraan sendiri ya. Takut nyasar. Karena di sini tuh kayak satu arah gitu loh. Mana aku iya, di sini aja aku baru 1,5 tahun di sini aja udah ada pergantian berapa kali tuh satu arah tuh yang suka jadi tuh. Ya kan direkayasa terus kan itu, terus kayak takut aja nyasar karena di sini kalau nyasar, kalau di Jogja nyasar putar-putar balik belok kanan kan ketemu lagi jalan. Kalau di sini belok kanan satu arah, kamu diarahin ke yang lain, muternya jauh lagi. Itu susah. Makanya aku tuh weekend tuh jarang main-main karena selain temen yang di sini orangnya dikit juga sih. Terus nggak punya saudara atau apa gitu. Dan teman-teman yang seangkatan itu kebanyakan asli orang sini. Jadi kalau weekend ya pulang ke rumah gitu. Jadi ya nggak kemana-mana, bingung juga. Kalau kemana-mana pun ujung-ujungnya pada punya kendaraan sendiri ya. Gue ngojek online akhirnya. Gue takut nyasar banget, sumpah. Tapi kalau selama di sini nih menarik juga nih. Kalau aku sih sebelum di Bandung, waktu masih tinggal di Jakarta, mengikuti gaya hidup orang Jakarta. Mainnya ke Bandung, mainnya ke Bandung, mainnya ke Bandung. Udah jalan kemana-mana, ke Lembang, ke Ciwidey. Tapi setelah di Bandung, sudah tidak kemana-mana. Di mes saja dulu. Sampai setelah menikah pun nggak kemana-mana. Paling hiburan sebulan sekali kemana kayak gitu. Cuma kamu kayak nggak kemana-mana tadi katanya. Tapi udah pernah, maksudnya ke selatan, Ciwidey, atau ke utara, ke Lembang semua gitu, udah.
Kalau udah pernahnya tuh udah pernah, karena ya maksudnya dulu pernah lah main sama teman-teman gitu. Cuman belum yang bener-bener sendiri setelah setelah aku di Bandung nih terus main ke sana gitu tuh belum pernah, heeh. Pernah sih yang kayak ke Lembang gitu pun itu nemenin orang tua karena pas orang tua, kunjungan ke sini gitu. Tapi kalau yang bener-bener main sendiri nggak ada temennya. Sedih nggak sih? Bingung ngajak teman siapa, teman teman udah ada yang berumah tangga, kalau enggak punya rumah di sini. Jadi Sabtu Minggu sama keluarga kan, ngajakin ini pun juga ya beda. Kalaupun ngajak teman-teman mes kan beda-beda ya kesibukannya ya. Ada yang apa, ada yang punya kesibukan sendiri gitu. Jadi ya begitulah. Jadi, tapi di tempat rantau ini kamu pernah ini nggak sih? Kalau aku sih dulu karena anaknya suka berteman banget sih. Walaupun walaupun sebenarnya aku nggak ekstrovert ekstrovert banget sih. Lebih ke ambivert introvert gitu. Jadi kalau jalan sendiri juga oke-oke aja nonton nonton sendiri. Abis nonton satu film keluar masuk lagi film yang kedua. Aku kayak orangnya gitu. Ke toko buku 2-3 jam sendiri. Ya paling deket-deket sini sih. Cuman ada nggak sih kamu misalnya di sini nyari teman yang bukan di circle kantor? Maksudnya entah itu satu komunitas yang suka lah atau hobi lah ataupun nyari relasi lain gitu buat dijadikan teman atau link gitu di tempat rantau ada nggak sih? Ih, pingin banget, pingin banget. Aku dulu ikut salah satu apa ya, komunitas seni gitu sih, gambar doodling gitu di Jogja. Cuman emang udah nggak aktif di sana, udah lama nggak aktif gitu. Di Bandung tuh ada yang sejenis, yang seni-seni gitu, ada. Mau ikutan, cuman tuh ya kadang suka nggak ada kesempatannya buat gabung janjiannya dan kadang janjiannya adalah di tempat-tempat yang di tempat ini gitu. Itu di mana ya? Kayak takut lagi nyasar kalau ke sana gitu. Itu. Sebenarnya pingin pingin banget sih, pingin banget. Ini pun juga lagi ternyata setelah setelah setahun di sini tuh malah baru nemu tuh kayak oh ternyata ada tuh kakak tingkat zaman sekolah, zaman SMA yang di sini gitu. Dan baru nemuin gitu loh terus, Iya. oalah ternyata Paguyuban gitu kan. Paguyuban orang sana gitu. iya terus habis itu yang kayak teman apa yang sejurusan, yang antar angkatan gitu yang ada adik angkatan sama kakak tingkat Di gitu sini. ternyata juga ada gitu. Ya baru nemuin aja gitu. Cuman emang belum 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 sempat yang kumpul-kumpul atau gimana sih. Tapi sebenarnya pingin banget ya kalau kalau ada yang mau merekomendasikan komunitas, nih aku suka berkegiatan gambar-gambar gitu suka. Kalau mau merekomendasikan boleh. Ngajar aku juga dulu ada komunitas ngajar di Jogja. Kalau mau merekomendasikan, aku yakin sih ada banyak, cuman tuh suka bingung, aduh yang mana ya? Terus aduh itu tuh cara gabungnya gimana? Terus haruskah open recruitment, daftar kayak gitu atau cuman ya udah gabung-gabung aja gitu, yang kayak gitu sih gitu. Soalnya aku kalau di Jogja tuh ada ada banyak kegiatan, ya bahkan kalau Sabtu Minggu tuh kadang malah nggak di rumah juga, di sini tuh bener-bener yang ngerasain, oh gini ya rasanya menjadi orang dewasa dalam tanda kutip yang Sabtu Minggu hanya menikmati istirahat, yang beberes, yang kayak gitu gitu. Kalau dulu mau main-main. Jadi kayak circle-nya di situ-situ aja ya. Cuman padahal ya Bandung itu kan sama Jogja tuh mirip-mirip. Maksud aku tuh industri kreatifnya mirip-mirip. Ada banyak banget industri kreatif ataupun komunitas-komunitas kreatif yang banyak banget bisa kita ikutin. Sebenarnya ya, teman-teman ini Fahma ini sebenarnya dia ini adalah seorang seniman. Kalau aku bilang sih dia artis sih, artis. Dia ini seorang digital content creator ya. Jadi menurut aku sih gitu. Jadi dia ini sebenarnya minatnya ke situ gitu. Sebenarnya kalau di sini mau nyari juga sih bisa-bisa aja. Kalau kalau aku sih dulu pas baru pertama mumpung karena masih single dan di mes juga, aku cari tuh misalnya di Instagram ataupun di Facebook komunitas yang aku suka. Misalnya dulu aku gabung diecast Hot Wheels gitu ataupun eh, komunitas jersey Bandung karena aku kan suka koleksi jersey sama main bola. Jadi aku nyari klub kayak misalnya ada Muslim Footballer Bandung kan aku gabung juga. Itu kan nambah circle pertemanan juga di sini kita menambah. Tapi benar kata kamu tadi, ketemuannya di sini, titik temunya di sini. Misalnya ada nobar atau ada apa, kita jadi nggak tahu kemana ya. Akhirnya improve, pakai motor keluar, improve, nyari-nyari tempatnya. Tapi justru habis itu tahu dibanding apa ya? Kayak kamu tadi, kalau udah kerja, circle pertemanannya mengerucut, jadi ngabisin ngabisin waktu weekend tuh cuman
istirahat, tidur siang, karena 5 hari kita nggak pernah tidur siang. Iya benar. Tidak tidur siang guys. Ya bisa sih Bisa kalau sih. curi-curi. Jadi itu Sabtu Minggu tuh kalau aku sih 1 hari aku manfaatin buat tidur siang, 1 harinya aku dari dulu kemana aja. Jadi misalnya hari ini aku agendain apapun yang bisa aku kerjain, besok aku full lay in my bed gitu. Jadi istirahat di rumah lah intinya, mau main PS kayak mau nonton kayak mau tidur kayak gitu kan. Jadi gitu. Jadi di kota baru tentunya kita harus cari relasi baru sih kalau menurut menurut gua pribadi sih. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Cuman Orang beda-beda. orang Orang beda-beda. beda-beda sih, ada yang suka sosialisasi, ada yang Heeh. ya udah gitu. Ya udah. Cuman karena gua mikir gua bakal lama di sini, gua butuh orang-orang yang yang relasi di sini, gua butuh banyak teman di sini. Jadi gua carilah komunitas-komunitas yang memang gua suka dan gua gabung. Kalau gua sih di situ. Cuman sebenarnya sih itu cuma nambahin kuantitas pertemanan aja sih. Kalau kualitas sih sebenarnya biasa aja. Mereka cuma kenalan teman kayak gitu aja sih. Kalau kalau yang jadi deket banget sih enggak sih. Jadi paling ya nambah relasi aja. Dulu aku juga pernah ya di tempat rantau di Bandung itu, aku dulu pernah ikut Gojek tau. Aku pernah ngegojek 3-4 bulan lah dulu sebelum sebelum nikah. Salah satunya pengen ngejar setoran buat nikah, yang kedua adalah pengen tahu jalan Bandung. Tapi alhamdulillah karena Gojek itu aku jadi tahu jalan Bandung. Aku ada pengalaman kocak nih. Aku tuh pernah kan, waktu itu tuh baru berapa bulan ya di sini. Pokoknya turun dari stasiun Bandung. Dekat sini. Turun dari stasiun Bandung. Kan aku belum hafal-hafal banget ya, kayak ini belok ke sini gitu untuk sampai ke Dago tuh masih nggak hafal gitu loh. Dapatlah tukang ojek online, mas-masnya tuh bilangnya gini, "Kak, saya nggak hafal ya ini jalan." Terus, "Oh, Masnya baru ya?" Terus, "Iya Kak, saya juga baru." Terus, Aku juga sama. itu kayak aduh itu tuh kayak aku mau sosokan ngasih jalan juga takut ini, akhirnya aku ini deh, Nyasar bareng. improve Improve. improve improve buka Maps, terusan buka Maps, belok sini belok sini Kan itu belok jalannya sini. kalau dari stasiun itu kan jalannya one way semua itu. Iya makanya kan kan aku kan bingung ya. Kali dia ini boleh nggak sih yang kesini, ini boleh nggak sih, kan aku masih nggak hafal itu ya. Ya maaf ya, biasa kan guys. Cewek biasanya identik dengan apa guys? Tidak mengerti Jalan. navigasi ya. Aku kalau navigasi Google Maps sih bisa sih. Cuman kalau yang untuk menghafal itu ya yang oke ini dari sini tuh ke sini 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 untuk nyampe situ tuh kayaknya belum belum hafal-hafal banget gitu. Iya Itu benar. pernah tuh pengalaman yang kayak gitu. Jadi orang ojeknya juga dia baru, belum hafal, dia juga cerita gitu, baru berapa lama juga, baru di sini nggak lama, baru banget gitu, kayaknya mahasiswa apa ya juga gitu, nyambi gitu. Nah itu deh, pernah tuh yang kayak gitu, nggak hafal, sama-sama nggak hafal jalan. Itulah suka dukanya ya. Tapi lebih banyak sih tadi sukanya sih. Nah, next gua mau nanya di tempat rantau selama 1,5 tahun, Fahma ada nggak pengalaman duka? Tapi kalau dibilang 1,5 tahun sih masih terlalu dini sih ya untuk duka. Tapi bisa aja sih. Ada nggak yang duka yang pernah dialamin di sini? Ya inilah, pas pandemi lah, apalagi. Kamu udah lama banget nggak pulang kampung ya, jadi kau begini ya? Nggak lama-lama banget sih, dari Februari itu berarti 6 bulan. ya segituan lah ya, jalan 7 lah ya, 7 bulanan. Karena sebenarnya bukan duka sih, kayak ngenes aja Iya gitu. benar, ngenes banget. Ngenes banget. Tahun lalu kan masih anak baru ya, belum boleh cuti. Tahun ini udah dapat cuti, Nggak bisa nggak boleh pulang. cuti. Itu loh, itu tuh sedih banget tuh nggak? Nih udah 2 lebaran ya, lebaran Idul Fitri sama Idul Adha nih belum pulang. Heeh, jadi ya begitulah guys. Itu sebenarnya yang nggak itu sebenarnya nggak ngenes-ngenes banget sih. Ada di luar sana ya, jauh di luar sana tuh banyak teman-teman yang lebih istilahnya ya lebih tidak bisa inilah. Tapi kalau ini tuh kayak kita tuh sama-sama yang kita tuh nggak tahu kapannya itu loh. Masalahnya nggak tahu. Iya. Kalau 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 oke lah kalau misal kamu merantau sekolah atau kamu merantau kerja, kamu bisa mengestimasi bakal pulang.
oh ketika libur lebaran, oh ketika libur semesteran, oh bulan ini aku pulang. Itu tuh bisa mengestimasi gitu. Kalau ini tuh kita nggak tahu nih mengestimasi nih kapan waktu yang tepat untuk pulang itu loh. Iya benar. Jadi gara-gara pandemi ini kita jadi terkurung ya di tempat rantau, kita nggak bisa kemana-mana. Udah dari bulan Idul Fitri nggak pulang, Idul Adha juga nggak pulang gitu ya. Itu dukanya dari Fahma. Kalau aku sih dulu dukanya kalau di Bandung sih nggak terlalu duka banget sih. Ada di Jakarta dulu aku. Waktu pertama kali di Jakarta, baru 2 bulan pertama. Aku kan tinggal di Jakarta Barat tuh ceritanya. Jakarta Barat 2013 itu adalah salah satu yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Karena kosanku tuh deket Tanah Abang. Ya aku juga parno. Aku parno terus karena aku dulu waktu kuliah suka kecopetan jadi kayak rada parno sih. Nah, iya. Apalagi kan Bandung kan sebenarnya lebih terkenal ya yang begitu ya. Cuma dulu waktu Jakarta, kosanku baru 2 bulan pertama udah ngerasain yang namanya pahit banget di rantau tuh. Habis subuh tidur lagi, waktu itu bulan puasa, habis subuh tidur lagi karena lagi nggak kerja. Pintu kosan emang nggak dikunci. Laptop sama HP BlackBerry hilang, gila. Tanah Abang itu dukanya di kosan sih, dukanya di tempat rantau sih ya. Jadi udah ngerasain banget kalau aku kerasnya Jakarta tuh ngerasain banget. Ditodong di dalam angkot pernah juga, pisau udah masuk ke perut, ditodong gitu. Bang, kerjasama aja bang, waktu di Jakarta tuh. Aku bilang, aku jawab begini waktu itu, "Eh, sok aja, silakan aja kalau mau coba. Saya emang nggak punya apa-apa. Kalau mau nusuk aja." Tapi dari situ mungkin karena dia ngelihat akunya tenang dan nge-counter gitu, dia akhirnya nggak lanjutin. Terus saya langsung turun coba, gila. Nggak tahu, mungkin dia ngira aku punya ilmu apa, padahal nggak ada apa-apa, modal nekat-nekat doang jawab begitu, gila. Tapi itu Jakarta sih, kalau di Bandung alhamdulillah enggak sih, masih dukanya ya duka-duka biasa aja sih. Namanya juga hidup sendiri ya nggak sih? Cuman itu ya kadang pernah punya kejadian kayak gitu traumatis sih. Soalnya aku sendiri tuh dulu pernah kehilangan ya dompet tuh udah beberapa kali, 2 apa 3 kali gitu. Ya, di bus ya aku dulu saya kuliah itu masih naik bus. Aku dulu naik bus kota gitu. Terus laptop tuh juga dulu pernah hilang tuh di bus kota juga. Jadi karena pernah beberapa kali hilang itu tuh kayak kayak apa sih parnoan gitu loh Mas. Apalagi ya itulah suka takut pergi sendirian kalau nggak ada temen, minimal tuh kayak berdua gitu. Kalau berdua tuh bisa ada yang saling ngingetin atau apa gitu loh, entah tas itu tasnya kebuka itu gitu loh. Kalau kalau jalan berdua kan kayak gitu. Kalau jalan sendiri kan suka ini ya, makanya makanya aku lebih lebih suka naik apa sih, ya ojek online daripada naik angkot atau apa tuh karena aku juga karena traumatis itu sih, punya pengalaman seperti itu gitu. Jadi ya itu, terus apalagi kita nggak tahu ya di jalan mungkin kalau sendiri terus misal berhenti ngelihat maps dikiranya orang linglung bukan orang situ, terus nanti dibegal atau apa kan nggak tahu ya. Itu tuh juga suka parnoan gitu aku. Orang kalau sendirian di mes aja juga suka berulang kali ngecek semua pintu tuh, ngecek mau tidur, ngecek lagi, ini ngecek lagi udah dikunci belum, karena ya itu takut. Serem ya. Jadi untuk teman-teman apalagi di tempat rantau, kalian sendiri di kosan jaga diri ya. Intinya kejahatan sih dimanapun bisa terjadi sih ya, mau di tempat kita ataupun di tempat rantau. Yang penting kita harus waspada saja. Oke, teman-teman, mungkin karena durasi sih ya ini, karena udah mau maghrib, jadi kayaknya part ini kita selesaikan dulu aja karena udah mau maghrib. Kalau di waktu gua record ini sih kayaknya udah mendekati azan maghrib, jadi tidak ini. Jadi gua mau udahin aja, mungkin segitu cerita gua dan Fahma soal rantau, hidup di rantau, ada apa di perantauan. Walaupun dikit banget sih kita mau bahas lagi, cuman mungkin nanti akan dibikin yang berikutnya. Oke, dan juga by the way gue mau ngucapin makasih banget buat Fahma udah nemenin ke podcast hari ini. Terima kasih ya. Ya sama-sama Mas Ivan, makasih juga nih udah dibawain kue buat anak-anak Mas. Nanti mungkin bisa dipromosiin Ya, sama-sama. Dan juga jangan kapok-kapok ya, mungkin nanti aku ajakin ini lagi ya. Kalau memang pendengarnya agak banyak yang Fahma, mungkin aku ajak lagi buat ngobrol lagi. Nanti kita akan bahas apa lagi mantap, gitu ya. mantap. Buat buzzer ya Mas, buat buzzer. Buat buzzer nanti, buat buzzer. Oke, makasih ya. Oke, bagi yang dengar sampai detik ini, di mungkin udah 40 menit, gue ucapin makasih.
Tunggu podcast gue yang berikutnya. Akhir kata, gue Ivan. Saya Fama. Pamit undur diri. Selamat istirahat. Bye-bye. Dadah. Dadah.